Ya ampun, udah lama banget ya kita nggak jumpa. Oke guys, jadi di konten kali ini, di vlog kali ini ada sesuatu yang berbeda. Bukan mau review produk atau review makanan, bukan juga ada in my life. Jadi di vlog kali ini aku akan sedikit nggak, aku menjalankan tugas. Jadi ada tugas dari salah satu matkul yang disuruh buat konten tentang materi. Karena ini formal, sebelumnya izinkan aku memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gina Rahmatika, NIM aku 2410202024. Aku dari Prodi Bimbingan Konseling Islam kelas A. Oke, jadi teman-teman, di sini aku mau sedikit bahas materi tentang konseling Islami. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi pertama, yaitu sejarah konseling Islam. Konseling Islami atau praktik konseling Islami ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam, lalu dilanjutkan oleh nabi-nabi setelahnya sebagai bentuk amanah dari Allah untuk membimbing manusia mencapai fitrahnya, yaitu sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Konseling Islam berkembang melalui kajian psikologi Islam dan dimulai dengan tulisan Malik B. Badri yang berjudul The Dilemma of Muslim Psychology. Nah, buku ini mengkritik tentang penggunaan konsep psikologi barat yang seringkali tidak sejalan dengan praktik-praktik Islam atau nilai-nilai yang terkandung dalam Islam. Konsep konseling Islami berakar pada sejarah Islam klasik yang dikenal dengan sebutan atau dengan istilah hisbah atau ihtisab, yaitu mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan, atau konsepnya yang biasa kita sebut dengan sebutan amar ma'ruf nahi munkar. Praktek hisbah atau ihtisab ini dimulai sejak masa Khalifah Umar bin Khattab, di mana para muhtasib atau konselor atau orang yang mendengarkan cerita atau orang yang membimbing ditugaskan untuk membantu menyelesaikan masalah masyarakat berdasarkan atau dengan menggabungkan dan memasukkan nilai-nilai agama Islam ke dalam praktik konseling tersebut. Selama perkembangannya, konseling Islam menggabungkan nilai-nilai atau dasar-dasar Islam dengan pendekatan psikologi yang disesuaikan dengan kebutuhan umat Islam disesuaikan dengan kebutuhan umat Islam sesuai dengan zamannya. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu pandangan Islam tentang manusia. Ada 4 pandangan Islam terhadap manusia. Yang pertama adalah manusia diciptakan dengan tujuan yang mulia, yakni beribadah kepada Allah. Nah, hal tersebut merujuk kepada Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, yang ayatnya teman-teman juga pasti udah familiar banget. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Masuk ke pandangan Islam tentang manusia yang kedua, yaitu sifat dasar manusia itu baik. Maksudnya sifat dasar manusia adalah merujuk kepada konsep bahwa manusia secara fitrah atau kodrat diciptakan oleh Allah dengan potensi kebaikan. Dalam Islam hal ini dikenal sebagai atau yang biasa kita sebut dengan fitrah. Masuk ke poin ketiga, yaitu manusia memiliki titik lemah dalam dirinya, yakni hawa nafsu. Nah, hawa nafsu adalah salah satu bagian dari sifat manusia. Allah menciptakan hawa nafsu sebagai ujian agar manusia dapat membuktikan ketakwaannya kepada Allah. Nah, di poin yang keempat ini, aku bakal menjelaskan tentang jiwa manusia. Nah, dari yang aku temuin, teman-teman, bahwa jiwa manusia itu terbagi ke dalam 3, yakni jiwa yang cenderung kepada keburukan karena dikuasai oleh hawa nafsu akan duniawi. Nah, jiwa ini disebut nafs ammarah atau jiwa yang selalu memerintahkan keburukan. Jiwa ini dikuasai oleh hawa nafsu dan kecenderungan duniawi. Orang dengan kondisi jiwa ini lebih sering terjerumus ke dalam dosa karena menuruti keinginannya tanpa memikirkan dampak buruk dari apa yang telah dia perbuat. Kedua, jiwa yang menyesali diri, yakni menyesali kesalahan yang diperbuat tetapi masih mudah tergoda duniawi. Nah, jiwa ini
disebut dengan nafs al-lawamah. Oke teman-teman, kita masuk ke materi ketiga, yaitu tentang konsep dasar konseling Islami. Jadi konsep dasar konseling Islami ini berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman utama yang menjadi sumber gagasan, tujuan, serta konsep bimbingan. Al-Quran juga berfungsi sebagai obat bagi jiwa yang sakit, baik dari sisi spiritual maupun sosial, dengan memberikan solusi terhadap berbagai masalah seperti salah satunya sesat akidah gitu teman-teman. Teman-teman, kita masuk ke materi keempat, yaitu tentang tujuan konseling Islami. Pada kesempatan kali ini aku hanya membahas 4 tujuan yang disebutkan oleh Bapak Saiful Ahyar. Oke, kita masuk ke tujuan konseling yang pertama menurut Bapak Saiful Ahyar, yaitu secara preventif. Apa itu tujuan konseling secara preventif? Yaitu membantu konseli untuk mencegah timbulnya masalah pada diri konseli. Jadi konseling ini dilakukan sebelum terjadinya masalah pada diri konseli, yang tujuannya untuk mencegah adanya masalah atau hadirnya masalah pada diri konseli tersebut. Yang kedua, secara kuratif atau korektif, yaitu membantu untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi atau yang sedang dihadapi oleh konseli. Jadi konseling ini dilakukan ketika konseli sudah mendapatkan atau sedang menghadapi masalah yang terjadi. Jadi tugas konselor di sini adalah untuk menemani, membantu menyelesaikan masalah yang ada atau yang sedang dihadapi oleh konseli. Yang ketiga, secara perseveratif, membantunya menjaga situasi dan kondisi dirinya yang telah stabil atau baik agar jangan sampai kembali tidak baik atau menumbuhkan kembali masalah yang sama. Ini tuh sebenarnya saling berhubungan antara satu tujuan dengan tujuan yang lain. Jadi di tujuan perseveratif ini konselor membantu untuk menjaga situasi atau bisa disebut melihat atau memantau kondisi konseli, apakah tetap stabil atau tidak, apakah sudah lebih baik atau tidak, apakah masalahnya datang kembali atau tidak. Yang keempat, secara perkembangan membantunya menumbuh kembangkan situasi dan kondisi dirinya yang telah baik secara berkesinambungan, sehingga menutup kemungkinan untuk munculnya masalah kembali dalam kehidupannya. Gitu teman-teman, itu jadi 4 poin yang ada di dalam tujuan konseling Islami. Jadi kesimpulan dari 4 tujuan tadi adalah yang pertama, belum ada masalah dan kita bantu untuk mencegah masalah itu timbul. Yang kedua, sudah terjadi masalah dan tugas kita adalah untuk membantu memecahkan dan menyelesaikan masalahnya. Yang ketiga, perseveratif, sudah terjadi masalah dan sudah menemukan jalan keluar, kita melihat, memantau kestabilannya agar tidak terjadi masalah tersebut, agar tidak terjadi kembali masalah tersebut. Dan yang keempat, membantu perkembangannya agar tetap stabil. Kan biasanya orang yang menghadapi masalah tuh biasanya mentalnya down. Nggak semua orang, tapi hampir semua merasakan down ketika punya masalah. Nah, tugas konselor di sini adalah membantunya kembali mencari semangat gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke materi kelima, yaitu tentang peran dan fungsi konselor. Sebenarnya, peran dan fungsi konselor secara umum adalah membantu menyukseskan atau membantu mencapai tujuan dari konseling itu sendiri. Sebelum masuk ke peran dan fungsi konselor dalam praktek atau teknik konseling Islam ini, perlu diketahui dulu bahwa konseling ini ada bukan untuk memberikan solusi kepada konseli, tapi membantu atau membimbing konseli mencari atau mendapatkan solusi dari masalahnya tersebut, tapi dengan atas dasar dirinya lah yang membuat keputusan tersebut. Dan masuk ke poin pertama dari peran dan fungsi konselor, yang pertama yaitu membantu konseli memahami dirinya sendiri dan jati diri konseli tersebut. Jadi peran dan fungsi konselor di poin pertama ini adalah bagaimana caranya konselor membimbing agar konseli tahu seperti apa dirinya, bagaimana, apa masalah yang sedang dihadapinya gitu. Jadi membantu untuk memahami tentang dirinya sendiri seperti apa. Nah, ketika kita sudah tahu seperti apa diri kita, kita pun akan bisa
mencari atau mendapatkan solusi untuk kedepannya. Gitu. Yang kedua, membantu konseli dalam membuat pilihan-pilihan dan penyesuaian-penyesuaian yang bijaksana supaya menjadi manusia yang berguna. Maksudnya adalah setelah konseli tahu seperti apa dirinya, masalah apa yang sedang dia hadapi, dia pun akan tahu apa langkah yang dia bisa lakukan untuk kedepannya. Nah, mulai dari plan A, plan B, plan C itulah sebuah pilihan-pilihan yang bisa dia ambil. Masuk ke peran dan fungsi konselor yang ketiga adalah membantu konseli berperilaku secara dewasa dan bertanggung jawab serta dapat melakukan self control. Proses pendewasaan itu terjadi ketika konseli sendiri memahami seperti apa dirinya, lalu membuat pilihan untuk dirinya sendiri, membuat pilihan solusi-solusi untuk masalah dan dirinya sendiri seperti apa. Itu adalah salah satu proses pendewasaan dan salah satu bentuk self control juga gitu. Peran dan fungsi konselor yang selanjutnya yaitu adalah memotivasi konseli agar semangat dalam menyelesaikan masalah konseli tersebut. Sebenarnya tanpa disadari dengan cara membantu memahami, membantu membuat pilihan, lalu dia berproses menjadi dewasa dan bertanggung jawab serta self control, itu adalah bentuk support dari konselor kepada konseli gitu ya. Oke guys, kita masuk ke materi terakhir yaitu tentang teknik-teknik konseling Islami. Teknik konseling Islam yang pertama adalah tafakur dan tadabur atau meditasi dan refleksi. Teknik ini mengajak konseli untuk merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan kebesaran Allah dalam alam semesta sebagai bentuk refleksi spiritual. Dalam Islam, tafakur berfungsi untuk mengingatkan manusia akan kebesaran Allah dan membantu mereka menghadapi ujian hidup atau masalah dengan lebih tenang. Teknik yang kedua yaitu tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Teknik ini berfokus pada pembersihan diri dari sifat-sifat yang negatif seperti hasud, ujub, dan sifat-sifat buruk atau penyakit-penyakit hati lainnya yang bisa mempengaruhi kesehatan mental konseli, kesehatan mental maupun spiritual dari konseli itu sendiri. Terus, konselor membantu konseli untuk mengidentifikasi sifat-sifat ini dan membimbingnya melalui proses tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Yang ketiga adalah istighfar dan taubat. Memohon ampunan atau istighfar dan bertaubat dari kesalahan membantu individu meringankan beban psikologis yang diakibatkan oleh rasa bersalah. Teknik ini amat berkesan dalam konseling Islam disebabkan ia memberikan ketenangan melalui penerimaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teknik yang keempat yaitu tawakal atau berserah diri kepada Allah. Teknik ini membantu konseli untuk menerima kondisi yang tidak dapat diubah dan menyerahkan hasilnya kepada Allah setelah melakukan berbagai macam ikhtiar atau berbagai macam usaha yang diperlukan. Yang kelima yaitu sholat dan zikir terapi. Sholat dan zikir adalah cara utama dalam Islam karena seperti yang kita tahu ya, sebagai umat Islam, sholat adalah suatu kewajiban. Sholat juga bukan dilakukan karena sebagai teknik konseling aja, tapi emang udah kewajiban keseharian yang harus dilakukan gitu. Nah, sholat dan zikir adalah cara utama dalam Islam untuk menenangkan hati. Konselor Islami sering merekomendasikan kepada konselingnya untuk meningkatkan zikir dan lebih memahami signifikan sholat sebagai upaya mengatasi kecemasan dan masalah serta mendekatkan diri kepada Allah. Oke teman-teman, mungkin sekian yang bisa aku sampaikan tentang materi konseling Islam ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Mohon maaf juga bila ada kesalahan dari mulai kata-kata ataupun sikap yang kurang berkenan untuk teman-teman juga. Semoga bermanfaat ya, sekali lagi ilmunya. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love you.